Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Saputra, NIM 14205090. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen transaksi. Dukungan transaksi. Transaksi yaitu sebuah aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user atau aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari database, atau dapat juga dikatakan sebagai unit kerja logikal dari suatu database. Program aplikasi merupakan serangkaian transaksi tanpa pengolahan database di dalamnya. Transaksi selalu merubah database dari satu stata konsisten ke stata lainnya, walaupun konsistensi data dapat terganggu selama transaksi berjalan. Contoh transaksi sebagaimana yang tertera di dalam layar. Adapun output transaksi yaitu yang pertama sukses, transaksi dikatakan committed dan database mencapai stata baru dan stata berikutnya. Yang kedua gagal, transaksi dikatakan aborted dan database harus dikembalikan ke stata tetap sebelum dilakukannya transaksi. Transaksi seperti ini disebut rollback atau undo. Yang ketiga, transaksi yang committed tidak dapat digagalkan. Transaksi yang digagalkan akan dilakukan rollback yang dapat diproses ulang di waktu mendatang. Selanjutnya, state transition diagram for transaksi, seperti diagram transaksi yang ada di layar. Ada sifat-sifat transaksi, itu 4 macam sifat dasar dari transaksi. Yang pertama, atomicity atau keutuhan. Transaksi merupakan unit yang tidak terlihat yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsistensi atau ketetapan. Transaksi yang harus mengubah database dari satu stata konsisten ke stata lainnya atau berikutnya. Yang ketiga, itu isolasi atau pemisahan. Transaksi dieksekusi secara terpisah dari yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, itu durability atau daya tahan. Secara permanen direkam ke dalam database dan tidak akan hilang dikarenakan kegagalan berikutnya. Adapun subsistem transaksi DBMS yaitu yang pertama, transaction manager mengkoordinasikan transaksi untuk kepentingan program aplikasi yang saling berkomunikasi dengan scheduler. Yang kedua, scheduler yaitu modul yang bertanggung jawab mengenai implementasi strategi khusus untuk kontrol confusery. Tujuan dari schedule adalah memaksimalkan confusery tanpa memungkinkan transaksi yang sedang dieksekusi untuk mempengaruhi atau saling mempengaruhi dengan transaksi lainnya. Next, jika terjadi kegagalan, maka database dapat menjadi tidak konsisten. Recovery manager bertugas untuk memastikan database dikembalikan ke stata sebelumnya. Buffer manager bertanggung jawab untuk mengirimkan data antar penyimpanan disk dengan main memory dan skema sebagaimana yang tertera di layar kaca. Selanjutnya, kontrol konkurensi merupakan proses pengaturan operasi yang simultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Akses konkuren tidak akan bermasalah jika user hanya melakukan pembacaan data saja. Gangguan akan terjadi jika 2 atau lebih user mengakses database secara simultan dan sedikitnya melakukan satu perubahan, maka dapat menyebabkan ketidakkonsistenan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.